paus atau Rhincodontypus adalah hiu terbesar dan ikan terbesar di dunia. Hiu ini disebut hiu paus karena ukuran tubuhnya yang sangat besar dan juga bentuk kepalanya tumpul mirip paus. Meskipun namanya hiu paus, ikan ini tidak menakutkan ya, Imel? Iya, karena makanan utamanya adalah plankton. Seperti apa keunikan ikan terbesar di dunia itu? Berikut liputan reporter Jackson Simajuntak dari Nabire, Papua beberapa waktu lalu. Adalah sebuah anugerah ketika tawaran datang untuk melihat whale shark atau hiu paus. Maklum, hiu paus merupakan salah satu biota laut yang dimasukkan dalam kategori appendix to sites, yang artinya kondisinya akan terancam apabila tidak dilindungi oleh aturan yang jelas. Dan untuk melihat seperti apa bentuk spesies ikan terbesar di dunia itu, kami pun terbang ribuan kilometer dari Jakarta menuju Desa Kuatisore yang berada di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Nabire, Papua. Sebelum akhirnya tiba di Nabire, pesawat yang kami tumpangi terlebih dahulu transit di Ambon. Lalu dari Nabire, perjalanan dilanjutkan menggunakan speedboat selama 3 jam ke Desa Kuatisore. Taman Nasional Teluk Cendrawasih merupakan teluk seluas 1,45 juta hektar, membentang mulai dari Pulau Rumberpon, Pulau Numfor, Pulau Biak, Pulau Yapen, dan daratan utama Pulau Papua. Secara administratif, kawasan ini berada di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Teluk Luondama, Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Karena lokasinya yang berada di tepi Samudra Pasifik, Taman Nasional ini kaya akan beragam jenis flora dan fauna. Salah satunya hiu paus yang oleh masyarakat Papua Barat disebut guranu bintang, sedangkan masyarakat Nabire menyebutnya Hiniota nibre. Bagi masyarakat Nabire, hiu paus merupakan satwa laut yang sangat dihormati dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Dan sejauh ini belum ada ancaman yang dilakukan oleh masyarakat terhadap hiu paus. Salah satu unsur dari alam yang ada, dan mereka punya hubungan yang sangat harmonis dengan alamnya. Salah satunya adalah hiu paus. Spiritnya, mereka punya spirit di tingkat tataran lokal. Amruma ONO Hiniota nibre itu adalah bahasa lokal yang artinya mari kita jaga bersama hiu paus. Di Indonesia, hiu paus bisa dijumpai di beberapa daerah, mulai dari Sabang, Situbondo, Bali, Alor, hingga Flores untuk musim-musim tertentu saja. Sementara di Kuatisore Teluk Cendrawasih, hiu paus bisa ditemui sepanjang tahun. Kondisi itu menyebabkan mengapa banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara mengunjungi tempat ini. Tingkat kunjungan sampai saat ini dalam 2 tahun terakhir berdasarkan data dari Balai Besar Taman Nasional itu memang ada kecenderungan naik cukup signifikan, karena memang wisatawan yang datang itu secara khusus tujuan utamanya adalah untuk melihat atraksi hiu paus yang mungkin di Indonesia tidak banyak tempat, apalagi di sini bisa dikatakan ada jaminan setiap waktu sepanjang tahun ikan terbesar di dunia ini bisa dilihat dan dijumpai. Hiu paus dengan nama ilmiah Rhincodontypus merupakan spesies ikan terbesar dan bukanlah paus. Hiu paus juga dapat berkembang hingga 18 meter dengan bobot mencapai 20 ton dan hidup sampai 100 tahun. Walaupun ukurannya besar, hiu ini cenderung jinak dan tidak berbahaya bagi manusia. Tak heran jika setiap penyelam bisa berinteraksi dengan hiu raksasa ini. Berbanding terbalik dengan ukuran tubuhnya, makanan hiu paus sangatlah kecil. Tipe makanannya meliputi plankton, telur ikan, dan ikan-ikan kecil atau ikan teri yang biasanya berkelompok. Hiu paus juga merupakan filter feeder atau tipe pemakan yang menyaring makanannya dari air. Karena cara makannya, hiu ini sering dijumpai di permukaan, berenang lambat dengan mulut terbuka. Meski jinak, hiu paus tetaplah satwa liar yang memiliki perilaku sukar ditebak. Karena itu, setiap penyelam harus mematuhi aturan saat berinteraksi dengan satwa langka ini. Aturan itu antara lain jumlah penyelam dibatasi 6 orang. Waktu menyelam 30 menit hingga 1 jam. Dilarang menyentuh dan usahakan mengambil jarak aman dengan hiu paus.
Selain itu, penyelam wajib didampingi oleh instruktur berpengalaman. Jumlah orang yang langsung berinteraksi dengan hiu paus pada satu lokasi atau satu bagan itu maksimal 10 dan idealnya sebetulnya 6 termasuk guide. Kemudian untuk waktu itu sebetulnya 30 dan sampai 1 jam itu sudah cukup ya, cukup ideal dan sudah cukup memberikan, karena kita tidak ingin mengganggu terlalu banyak sehingga bisa memberikan perubahan terhadap perilaku alami dari hiu paus. Hiu paus juga memiliki pertumbuhan yang lambat, menyebabkannya rentan terhadap ancaman. Meski tidak diburu, konflik antara manusia dan hiu paus telah terjadi. Misalnya ketika hiu paus tersangkut tali pancing, menabrak baling-baling kapal hingga terluka akibat diusir nelayan. Kendati demikian, masyarakat Kuati Sore menyadari bahwa kedatangan pengunjung telah memberi arti nyata dalam meningkatkan perekonomian mereka. Kata-kata sederhana itu yang sangat cukup dipahami oleh masyarakat, sehingga kembali bahwa potensi yang sangat tinggi dan kaya ini mereka juga jaga, karena mereka sadar bahwa tanpa itu kalau kawasan ini rusak, mereka lah yang juga paling menerima dampaknya. Tapi kalau kawasan ini baik, mereka juga yang harus menerima nilai manfaat yang paling besar. Puas menari bersama Gurano Bintang selama 40 menit menjadi bukti bahwa manusia dapat hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Ya, Gurano Bintang merupakan salah satu satwa langka yang butuh perlindungan agar tidak punah.